Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu. Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu. Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Shalom pendengar setia, selamat datang di program Membangun Jembatan Building Bridge bersama Pendeta Dr. Yohanes Radianto Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia dan Direktur Zona Asia Tenggara Maritim Every Home for Christ International. Senang bisa berjumpa. Mari kita bangun jembatan kasih Kristus bagi setiap rumah, setiap hati, setiap bangsa. Selamat mendengarkan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Di saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami agar roh-Mu ada di setiap hati kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, pendengar dimanapun saudara berada. Doa saya, biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kita semua pada hari ini. Saudara, dalam kesempatan ini saya akan bagikan dua seri. Seri pertama dan kemudian nanti seri kedua, yaitu menjadi penjala manusia. Prinsip-prinsip keberhasilan dalam hidup dan pelayanan. Saya yakin bahwa setiap kita rindu hidup kita berhasil, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan maupun panggilan hidup kita. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan sekedar tentang apa yang kita capai, melainkan siapa yang kita ikuti. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus membawa Petrus dari keterpurukan, dari kegagalan sebagai seorang nelayan, dan kemudian mengalami mukjizat, dan kemudian mengalami berikutnya menjadi penjala manusia karena panggilan Tuhan Yesus. Artinya dari keadaan frustasi, kemudian hari setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, melalui panggilan, dilatih, diutus, menjadi murid Yesus dan menjadi rasul. Dan bahkan dia dari nelayan biasa menjadi pahlawan kerajaan Allah, seorang rasul besar, namanya Rasul Petrus. Saudara, perjalanan itu dimulai bukan di sinagog, bukan di istana, tapi di pantai Genesaret, di dunia kerja, dunia pergumulan sehari-hari. Tuhan mau menemui kita di tempat di mana kita berada. Dan Tuhan mau mengubah hidup kita. Tuhan manggil kita supaya kita mengalami keberhasilan dalam hidup dan pelayanan. Prinsip yang ingin saya bagikan yang pertama adalah dalam bahasa Yunani itu koinonoi. Kemitraan, kerjasama, dan usaha bersama. Kita melihat bagaimana Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka adalah rekan-rekan yang bekerja bersama-sama dalam perusahaan penangkapan ikan.
Saudara tahu bahwa ikan-ikan dari Danau Galilea adalah ikan-ikan yang sangat berkualitas tinggi, sehingga memenuhi kebutuhan ikan di daerah itu, tetapi bahkan sampai ke berbagai kota di Kekaisaran Romawi. Dan mereka untuk menangkap ikan, mereka perlu bekerja sama. Ayat 2-7 menunjukkan bahwa apa yang mereka kerjakan, mereka tidak sendirian, tapi mereka bekerja secara tim atau bekerja sama. Baik pelayanan, baik pekerjaan akan mencapai keberhasilan, dan kita tidak bisa melakukan sendirian, tapi perlu rekan-rekan. Kita perhatikan bagaimana ketika mereka menangkap ikan yang begitu banyak, mereka manggil perahu lain untuk membantu. Artinya apa? Bahwa memang perlu kerjasama. Perhatikan orang-orang di sekitar saudara, mitra-mitra, rekan-rekan sekerja, dan teman-teman. Kalau dalam konteks pelayanan, perhatikan semua gereja. Kami bekerja sama dengan bukan hanya ratusan tapi ribuan gereja. Bahkan dalam waktu terakhir ini kami bekerja sama dengan hampir 1.000 pendeta untuk terlibat dalam pelayanan. Saudara, karunia-karunia boleh berbeda tapi tujuan sama. Perahu boleh berbeda tapi laut pelayanannya sama. Gereja denominasi di Indonesia ada 338 denominasi, tapi Tuhannya satu. Kepala gereja satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah the body of Christ, tubuh Kristus, korpus Kristi. Satu Tuhan, satu kepala, satu gembala. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam pekerjaan pelayanan. Keberhasilan dalam hidup dan pelayanan terjadi ketika kita mau bermitra. Yang pertama tentunya bermitra dengan Tuhan, karena Tuhan sumber berkat, sumber rezeki, sumber keberhasilan, sumber segala-galanya. Tapi kita juga perlu bekerja sama dengan sesama. Tidak ada pelayanan yang superstar, hanya pelayanan yang bersama-sama. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah prinsip koinonia. Kata yang sangat penting, koinonoi. Koinonia, fellowship, persekutuan, itu sangat penting. Yang berikutnya adalah prinsip ketaatan yang melampaui logika. Ketaatan kepada suara Tuhan. Dengarkan ketika Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala. Ya, dalam Kisah Lukas 5 ayat 1-11, Petrus mungkin berpikir, Tuhan, aku ini nelayan profesional. Sepanjang malam kami tidak menangkap ikan. Masa siang-siang begini kami harus menangkap ikan? Tidak masuk akal. Tetapi Petrus taat juga, karena apa? Yang menyuruh, yang memerintah adalah Tuhan sendiri. Secara profesional instruksi Yesus tidak masuk akal. Malam adalah waktu terbaik menangkap ikan, dan siang hari jarang ada hasil. Namun Simon Petrus menjawab, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Disinilah mujizat terjadi. Bukan ketika kita merasa sanggup, tapi ketika kita taat meskipun kita tidak mengerti. Taat tidak selalu nyaman, tetapi ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan keberhasilan. Saudara yang kasih Tuhan, ini prinsip. Kalau kita taat mendengar firman Tuhan hari ini, maka berkat akan menyertai. Keberhasilan akan menjadi bagian kita. Sebaliknya, kalau kita tidak taat, maka tidak ada keberhasilan dan tidak ada berkat. Saudara, kadang Tuhan meminta kita memberi, kadang Tuhan meminta kita melayani, kadang Tuhan meminta kita mengampuni. Dan kemudian Tuhan juga memerintahkan memberitakan kabar baik, Injil. Meskipun tampaknya mustahil, Tuhan, 286 juta. Tuhan, 70% penduduk dunia tinggal di Asia. Ya,
besar sekali. Tidak mungkin semua suku, kaum, bahasa, bangsa bisa dijangkau. Tidak mungkin, mustahil. Tapi karena itu perintah Tuhan, maka selalu disertai dengan kuasa Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Menurut risetnya di Pulau Jawa ini kira-kira ada 3,5 juta orang percaya. Saudara, dari tidak ada orang percaya, kemudian jutaan orang menjadi percaya, itu adalah pekerjaan Tuhan. Taat yang melampaui logika, taat akan mendatangkan kuasa supranatural. Yang berikutnya, prinsip keberhasilannya menghasilkan kerendahan hati. Saat ikan memenuhi 2 perahu hingga hampir tenggelam, apakah respon Petrus? Bukan, lihat ini aku, nelayan yang berhasil, nelayan yang hebat. Bukan. Sebaliknya apa? Dia tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan, aku ini orang berdosa. Saudara, itu bedanya kalau prinsip anugerah bekerja atau prinsip usaha. Kalau prinsip itu usaha kita, ketika kita berhasil kita menjadi sombong. Itu karena saya, dapat kreditnya saya. Tetapi kalau anugerah, itu karena Tuhan. Tuhan, aku tidak layak, aku orang berdosa. Keberhasilan sejati tidak membuat sombong, tapi membawa kita kepada penyembahan, kerendahan hati, pengakuan. Bukan gagah, bukan kuat, tapi roh Tuhan. Kalau aku berhasil bukan karena kekuatanku, bukan karena hebatku, tapi anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Saudara pun kasih Tuhan, Petrus bertobat. Dulu namanya siapa? Simon ya. Kemudian menjadi Petrus. Bertobat dia. Dan saat itulah titik balik dalam hidupnya. Dia menerima panggilan tertinggi dalam kehidupan. Yesus berkata kepada Petrus, ini prinsip jangan takut. Yesus berkata jangan takut. Yesus berkata jangan takut. Banyak di antara kita mengalami ketakutan. Seumur hidup manusia dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan yang paling besar adalah ketakutan untuk mati. Ketakutan kalau dosanya tidak diampuni. Saudara, tapi Petrus menyadari dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Ketika seorang ketemu dengan Yesus, maka mata Yesus yang menatap orang berdosa, menjadikan orang berdosa yakin bahwa kasih Allah telah mengalir melalui Kristus. Kasih Bapa mengalir melalui Kristus. Dosaku diampuni. Dan saudara, saat itulah panggilan Tuhan terjadi sebagai the highest calling dalam kehidupan. Mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia, fisherman. Saudara, takut gagal, takut ditolak, takut tidak mampu, itu manusiawi. Tapi panggilan Tuhan lebih besar dari ketakutan kita. Menjadi penjala manusia adalah kehormatan dan kebanggaan seumur hidup. Menjadi pengikut Yesus adalah segala-galanya. Ada seorang bisnismen yang baru-baru ini bercerita kepada saya, meskipun usaha saya hilang dan bangkrut, tapi saya tetap mencintai Yesus segala-galanya. Saya tidak mau kompromi dengan dosa. Wah, saya senang sekali mendengar kesaksiannya. Saudara, ketika kita mengikut Yesus berapapun harganya, hidup kita bukan hanya bertahan, tetapi kita akan dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi, dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara, dalam sejarah gereja, Petrus berkhotbah dan banyak orang yang mendengar khotbah Petrus dan bertobat. Yang berikutnya, saudara, dalam pelayanan, dalam kehidupan ini berhasil kalau kita belajar prinsip kontekstualisasi. Artinya Yesus masuk dalam hidup orang yang dilayani. Yesus masuk dalam dunia nelayan.
Yesus tidak memanggil Petrus dari altar gereja, tapi dari perahunya. Yesus memakai bahasa pekerjaan mereka itu menjala manusia. Artinya ia mengidentifikasikan diri dengan orang yang dilayani. Itulah kasih. Ia masuk dalam frame of reference, kerangka berpikir orang yang dilayani. Itulah kasih. Dan ia memasukkan kebenaran Injil ke dalam konteks hidup mereka. Demikian juga kita. Mari, dimanapun kita berada di marketplace, Injil diberitakan bukan hanya di mimbar, tapi di pasar, sekolah, di sawah, di kantor, media sosial, di platform digital, dan di rumah tangga. Seorang pakar antropologi Kristen namanya Charles Kraft, dia mendefinisikan kontekstualisasi sebagai sebuah proses penerjemahan makna Injil ke dalam bentuk yang dimengerti dan relevan bagi budaya penerima tanpa mengubah substansi pesannya. Form dan meaning, bentuk dan makna, di mana bentuk dapat menyesuaikan dengan konteks budaya, sementara makna teologis Injil tidak berubah. Kraft menolak model komunikasi satu arah dan mengusulkan pendekatan dialogis dalam pemberitaan kabar baik. Kita harus belajar dari budaya, dari orang-orang yang kita layani. Saudara, Injil ditanamkan sebagai benih dalam tanah budaya lokal agar tumbuh dan berbuah sesuai dengan konteksnya. Dan Kraft juga dia membagikan satu konsep namanya worldview yang merupakan inti budaya. Ketika kita menyentuh dan menghormati struktur worldview masyarakat, maka Injil bisa masuk ke dalam inti, dalam hati, kebutuhan inti, keyakinan inti diisi dengan Injil. Maka komunikasi itu bukan hanya dangkal, tapi masuk. Bukan lahiriah, tapi efektif. Mampukan penerima untuk mengalami transformasi pandangan hidup dan bukan sekedar perubahan perilaku. Banyak orang-orang Kristen yang menipu, sebenarnya pusat hidupnya belum Kristus. Kalau ada di antara saudara yang hari ini mendengarkan program ini dan worldview saudara, pandangan saudara belum Kristus sebagai pusat, saya mengundang saudara supaya saudara membuka hati untuk mengundang Kristus menjadi pusat dalam hidup saudara. Percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, maka hidup saudara akan berubah secara radikal. Saudara, yang berikutnya prinsip keberhasilan, yaitu prinsip hasil yang melimpah dan bukan sekedar cukup. Dikatakan dalam ayat 6-7 bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan. Kedua perahu hampir tenggelam. Tuhan bukan hanya memberi cukup, Dia sanggup memberi berlimpah, penuh, luber tak terbendung, sehingga mendatangkan kesaksian dan kemuliaan bagi Yesus. Berkat Tuhan bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk menghidupi orang-orang lain. Cara, ada beberapa kesaksian bagaimana Tuhan bekerja ingin saya bagikan. Ketika seorang menjala jiwa, maka ada seorang teman saya, Nathanael. Memang ketika dia melayani, dia melewati jalan-jalan yang susah. Dia mengalami banyak pecah. Dia mengalami tanah longsor. Bahkan ketika pelayan mengalami kecelakaan, tapi Tuhan pelihara. Dan ketika sampai ke tempat pelayanan, Tuhan membuka hati. Banyak orang yang disentuh dengan kabar baik. Seorang ibu, teman saya, dia melayani ibu-ibu janda. Saudara, dari ibu-ibu janda yang dilayani ini kemudian menjadi sebuah komunitas kelompok. Bukan hanya 3 orang, 4 orang, tapi 15 orang. Injil menembus
rumah-rumah dan keluarga yang secara ekonomi mungkin mereka orang yang lemah, mereka janda, tapi bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memuji janda yang memberi persembahan yang lebih dari orang-orang kaya. Dan hari ini Tuhan juga bisa memakai saudara dalam keadaan apapun, siapapun saudara, latar belakang apapun, Tuhan bisa memakai. Seperti Tuhan memakai teman saya yang menjangkau ibu-ibu janda. Teman saya yang lain, dia menjangkau seluruh pulau. Saudara, dia punya jaringan ribuan orang. Karena dia punya kerinduan untuk menjangkau seluruh daerahnya. Dia jalan dari tempat-tempat yang lain ratusan kilo, bahkan ribuan kilo. Dia mengunjungi tempat-tempat yang baru, memberi pengharapan kepada orang yang membutuhkan pengharapan. Tuhan masih bekerja. Tuhan bisa pakai orang-orang biasa seperti kita. Dan yang terakhir itu prinsip penyerahan total. Dalam pemuridan, saudara akan menjadi murid Yesus, pengikut Yesus kalau dia menyerahkan hidupnya secara total, meninggalkan segala sesuatu. Keberhasilan terbesar bukan saat jala penuh, tapi ketika hati kita siap mengikut Dia. Bukan berapa banyak ikan yang kita tangkap, keberhasilan secara materi yang kita miliki, melainkan apakah Yesus menjadi pemilik perahu kehidupan kita. Saudara, pertanyaan saya, apakah saudara mengizinkan Yesus masuk ke dalam hidup saudara, dalam perahu saudara, dalam pekerjaan, keluarga, pergumulan saudara? Apakah kita masih bekerja sendiri atau mau bermitra dengan Kristus yang penuh dengan keajaiban itu? Saya yakin bersama dengan Kristus, saudara akan lebih berhasil daripada sekarang. Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Ia hanya menunggu kita berkata seperti Petrus, "Karena engkau menyuruhnya, aku mau taat." Ketika Yesus ada di perahu hidup kita, kegagalan bisa berubah menjadi panggilan, kelelahan menjadi sebuah penyembahan, nelayan biasa menjadi penjala manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hidup kami, ajar kami taat meski kadang kami tidak mengerti, tapi kami mau menaati. Dan bentuk hati kami memiliki hati yang rendah hati seperti Petrus, berani seperti Petrus, rela dipakai seperti Petrus. Jadikan kami penjala manusia di keluarga kami, tempat kerja kami, di rumah kami, di komunitas kami. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamanya hadirannya memenuhi dan tak pernah tinggalkanmu, bersamamu di dalammu. Terima kasih para pendengar setia sudah mengikuti program Membangun Jembatan Building Bridge hari ini. Tetaplah menjadi pembawa damai, kasih, dan pengharapan Kristus dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa di program berikutnya. Untuk mendapat materi pelajaran Alkitab dan bimbingan lanjutan, dapat menghubungi kami di 022 8600 1244 atau di 0877 8801 0003. Sekali lagi 022 8600 1244 atau di WhatsApp kami 0877 8801 0003 atau saudara dapat mengunjungi website kami di everyhomeindonesia.com. Pendeta Yohanes Suprandono melakukan perjalanan misi di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Untuk mendukung pelayanannya, Anda dapat mengirimkan ke nomor rekening BCA 8090 038363 atau BRI 01370100099 7567.
atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita.